Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sektor migas pada akhir-akhir ini memegang peranan yang sangat krusial bagi ketahanan energi nasional Indonesia. Penurunan kinerja produksi yang telah merosot jauh dari jumlah kebutuhan telah membuat Indonesia kepada ancaman nyata krisis energi. Dalam video ini, saya Tasya Zalsabila Untono, mahasiswa semester 6 dari London School of Public Relations Jakarta, akan memberikan penjelasan sedikit mengenai cadangan minyak dan gas yang dimiliki Indonesia saat ini. Video ini berpacu kepada video dari YouTube dengan judul Kinerja Energi Bayangi Negeri. Indonesia disebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun, dari sisi cadangan minyak dan gas untuk saat ini tidak bisa dibilang begitu. Berkaca dari pertumbuhan konsumsi energi yang terus naik seiring dengan pertumbuhan penduduk, cadangan minyak dan gas Indonesia saat ini hanya 2,5 miliar barel, dan jumlah ini jauh di bawah kapasitas migas yang dimiliki oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Bahkan 2,5 miliar barel diyakini hanya cukup untuk kebutuhan 8,7 tahun. Indonesia mengalami ancaman defisit energi karena konsumsi lebih besar daripada produksi. Konsumsi minyak yang mencapai 1,7 juta barel per hari, sementara produksinya hanya 781 ribu barel per hari. Selain itu, batu bara yang dimiliki justru diekspor habis-habisan pada 2021 ini. Diperkirakan akan ada ancaman defisit energi pada tahun 2040. Defisit energi ini bisa mencapai 80 miliar dolar atau 3% PDB nasional. Untuk mengantisipasi krisis energi, pemerintah juga melakukan pemanfaatan energi baru terbarukan seperti apa progresnya? Mari kita lihat. Fakta lain untuk pembaruan energi dikatakan masih belum maksimal. Meski porsi migas ini sudah mulai mengecil, tetapi sebenarnya dari sisi volume ini masih naik pada tahun 2016. Kebutuhannya berada di 26,58 juta ton oil, sementara proyeksi untuk tahun 2025 ini meningkat di 103 juta ton. Kemudian di tahun 2050 justru meningkat lebih drastis 2 kali lipatnya, yaitu 206 juta ton. Oleh karena itu, upaya diverifikasi energi harus terus dituntut agar kebutuhan energi masa depan ini juga bisa terpenuhi. Melalui target baruan energi tahun 2050, pemerintah merencanakan komposisi energi bisa lebih berimbang dengan mengurangi energi fosil dan beralih ke energi baru atau energi baru terbarukan, atau yang kita kenal sebagai EBT. Hingga saat ini dalam baruan energi nasional, sektor migas masih memainkan peran penting dengan porsi 53,7%, kemudian batu bara 37,15%, lalu EBT hanya 9,15%. Sementara dalam 25 tahun ke depan, landscape energi yang akan berubah sementara EBP ini lebih besar di 31%, kemudian 40% untuk migas, dan batu bara transisi menuju landscape energi baru ini membutuhkan kerja keras dari seluruh pihak. Ketergantungan masyarakat kepada sektor migas sangatlah besar tantangannya bagi sektor migas. Ini terjadi di tengah maraknya kampanye energi hijau dan juga energi alternatif lainnya. Kita akan melihat seperti apa selain kemerosotan produksi, tantangan tersulitnya adalah eksplorasi migas tidaklah mudah. Dalam 10 tahun terakhir, temuan cadangan sangatlah kecil, hanya di bawah 200 juta barel. Padahal yang dibutuhkan Indonesia adalah skala besar, yaitu skala miliaran barel untuk memenuhi kebutuhan hingga tahun 2050. Sementara itu, eksplorasi jangka panjang juga membutuhkan modal yang besar dan beresiko tinggi. Memonetisasi tidak serta-merta bisa langsung dilakukan, karena bisa memakan waktu hingga 10-15 tahun. Artinya di sini adalah investasi sangatlah penting, namun investasi pun juga sangat berkurang akibat inkonsistensi regulasi yang ada di sektor migas Indonesia.
Sebelumnya memang, pada 10 tahun mendatang, Presiden Jokowi sudah memasang target lifting minyak 1 juta barrel per hari dari data SKK Migas. Namun, hingga semester pertama tahun 2020, lifting minyak nasional ini mencapai sekitar 90% dari target APBN 2020, yaitu 713 juta barrel per hari. Sementara untuk gasnya, di sini kita lihat ada 5.605 juta standar kaki kubik per hari untuk lifting minyak. Jika kita dilihat untuk target minyak pada tahun 2021 atau tahun depan ini justru turun, bahkan lebih rendah dibandingkan realisasi lifting dalam 4 tahun untuk 2021. Jumlah minyak ini ditargetkan mencapai kurang lebih 690 sampai 710 ribu per hari, sementara gas jumlahnya di kisaran 990 hingga 1 juta barrel per hari oil equivalent. Justru menurun bagaimanapun lifting minyak 1 juta per hari, pemerintah menargetkan ini bisa menarik investasi di sektor migas sebesar 70 miliar dolar, atau investasi ini mencapai 7 kali lipat dari target tahun ini, yaitu hanya 11,6 miliar dolar. Tentu, untuk mengejar target lifting minyak 1 juta barrel per hari, dibutuhkan upaya yang super extraordinary dari target investasi yang jumbo. Program pengoboran yang masif, kemudian peningkatan volume, cadangan percepatan produksi minyak dan gas melalui proyek baru, sehingga memaksimalkan nilai perekonomian seperti efisiensi biaya dan juga meminimalkan bagi hasil untuk pemerintah ini. Semua ini harus dilakukan. Di samping itu, ada juga langkah-langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk pemerintah menarik investasi, diantaranya adalah 1. Pemberian insentif baik dari saat pertama minyak diproduksi atau prestasi petroleum, dan yang kedua ada perpajakan dan juga ada insentif lainnya. Khusus untuk investasi, apabila target investasi dan listing 1 juta barrel per hari ini tercapai, maka pendapatan dari sektor ini juga akan meningkat. Bahkan target pendapatan yang ini ditaksir bisa mencapai 121 dolar. Dengan demikian, angka kaget ini juga telah bertambah 6 kali lipat dari target tahun ini, yaitu hanya sebesar 19,9 miliar dolar. Kesimpulannya, keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju pastinya harus didukung dengan kecukupan energi, minyak, dan gas yang memadai dan fokus dalam eksplorasi jangka panjang. Pengelolaan lapangan yang existing dan juga aset yang belum tergarap bisa menjadi solusi untuk mempertahankan masa depan energi nasional kita. Baik, itu saja dari saya pemaparan singkat saya mengenai cadangan minyak dan gas Indonesia saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi mengenai kondisi dan keadaan minyak dan gas. Mari kita tunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Dadah.